Tentara tuh harus hitam. Biar sangar. Tentara nggak ada yang putih-putih. Nah, seperti kamu ini. Saya sekali. Minimal kamu hitam ya. Kamu jangan sebut putih. Kalau kamu putih, kamu pelanggaran. Kamu hitam terus ya. Lo serius mau mutusin gua? Ya serius lah, lagi pula gue juga udah punya cewek. Ya udah kalau itu mau lo. Kok lo nggak sedih putus dari gua? Iya, ngapain juga gue harus sedih putus dari cowok burik kayak lo? Bye. Dia alay banget Jir, dia pikir gue gak bisa kayak gini apa? Hah, gue punya ide. Woi, kok gue terus lo nembak? Woi, kaki lu. Hai bang. Apa sih anjir? Bang, bantuin aku dong. Tadi mantan aku buat SW sama pacarnya buat manas-manasin aku. Terus, ya aku mau foto sama abang biar bisa manas-manasin balik. Janji aku jadi babu kalian selama seminggu. Ya udah boleh. Boleh. Rar. Buset. Saya yang lihat mantan kamu kan lihat SW kamu nih. Terus dia buat SW juga. Coba lihat. Oke. Bejir. Bocil ini lagi tidur, dia nggak sadar kalau kamarnya kebakaran. Jadi bapak ini sengaja mau bikin anaknya tidur lelap, soalnya dia pengen pergi selingkuh. Makanya dia nyalain lilin aromaterapi yang bikin anaknya jadi ngantuk kan. Pas tidur anaknya nyenggol boneka dan ngenain lilin aromaterapinya. Bonekanya kebakar, bahkan apinya langsung nyebar ke seluruh ruangan. Bocil ini baru kebangun pas apinya udah terlalu besar, dia nggak bisa keluar. Sementara si ayah di mall malah asik milihin hadiah buat selingkuhannya. Nah, ibunya bocil itu baru pulang kan, dia kaget banget ngeliat api, tapi langsung nekat aja mau nyelamatin anaknya. Mereka berhasil keluar, tapi sedihnya terlambat guys. Bocil ini udah nggak bernafas. Pas banget kebetulan si ayah ngeliat berita di TV. Dia baru tahu kalau anaknya jadi korban kebakaran gara-gara lilin yang dia nyalain. Dia nyesel tapi ya semuanya udah terlambat. Sejak kecil Dina bisa melihat arwah orang yang telah meninggal. Saat neneknya meninggal, dia bingung melihat semua orang menangis. Nenek ada di sana, kenapa kalian pada nangis? Ngomong apa sih kamu, nak? Sampai suatu hari ayahnya meninggal, ia berdiri di samping tempat tidurnya. Hah? Ayah? Hah? Kamu bisa melihatku, nak? Sejak saat itu arwah ayah selalu mengikutinya menjadi penjaga yang tak terlihat. Saat Dina remaja dan mulai pacaran, ayah selalu ada, mengusir cowok-cowok yang bermaksud jahat. Saat ujian, dia memberi semangat. Ayahnya selalu melindunginya dalam setiap langkah. Hingga akhirnya Dina menemukan cinta sejatinya dan menikah. Di hari bahagianya itu, Dina mencari-cari sosok ayahnya di antara tamu, tetapi ia sudah tidak ada. Tugasnya sebagai penjaga telah selesai. Terima kasih ayah telah melindungiku, walaupun kamu sudah tiada. Loh, kok Mio tidur di lantai? Nak, kok kamu nggak jawab? Kok bisa kamu pegang kain pel? Papa akan bilang ke mama supaya kamu nggak disuruh ngepel lagi. Mio masih sangat kecil, kenapa harus disuruh ngepel sama Rina? Rina, kenapa kau suruh Mio mengepel? Dia kan masih kecil sekali. Kau lihat ini, dia sengaja menumpahkan susunya biar aku capek. Dia itu anak tiri kurang ajar. Mio mana mungkin berbuat seperti itu, dia kan masih kecil, belum mengerti. Ya udah, belain aja putri kesayanganmu itu. Aku dan Yuta tidak berarti kan buat kamu. Yuta, papamu nggak sayang sama kita, papamu cuma sayang sama Mia. Sayang, bukan begitu maksudku. Aku minta maaf, aku akan mengingatkan dia. Kalau perlu aku akan memarahinya. Rasain anak tidak tahu diri. Pasti kamu nanti kena marah sama papamu. Yuta, papa senang sekarang. Sayang, kok kamu tiba-tiba nangis? Senangnya hati. Dek, kasihani kami. Kalian kenapa? Kami nggak punya tempat tinggal. Kalau gitu ikuti Haina. Kalian tinggal di sini aja. Hah? Belum hancur. Dek, kami mandi di mana? Kalau mau mandi di sini aja. Hah? Makan kami bagaimana? Kalau makan cari di sini. Hah? Bagaimana? Haina baik kan? Pas anak cewek ini lagi naik bis, dia tiba-tiba dapat firasat buruk. Dia teriak-teriak minta turun guys. Supirnya bingung dan dia malah disuruh tenang kan. Ngerinya ternyata bisnya jatuh. Tapi anehnya nih ya, anak cewek tadi keluar dari jurang. Dia jalan pulang kan tuh, sampai rumah langsung kelaparan nyari makanan. Ibunya nih kaget banget, karena sebenarnya kejadian bis jatuh itu tuh udah 4 tahun lalu. Dan anaknya yang selama ini dianggap udah meninggal, kok balik lagi. Ini ajaib banget, anaknya tiba-tiba pulang kayak gak ada apa-apa. Si ibu ngasih tahu si ayah dan mereka
Mereka sepakat nih ya, anak cewek itu gak boleh tahu kalau 4 tahun lalu dia udah meninggal. Foto-foto yang buat doain kematiannya semua diberesin. Tiba-tiba anak cewek itu papasan sama adiknya yang sekarang karena udah 4 tahun berlalu ya udah tumbuh lebih besar kan. Mereka saling kaget dan ya ini kejadiannya aneh, bener-bener sulit dipercaya ya guys. Sementara tinggal di rumah ini dulu karena uang Mama cuma cukup untuk sewa rumah ini aja. Rumahnya jelek banget, gila. Aku malu dong sama temen-temen. Maafin Mama ya sayang, nanti kalau ada uang lebih kita bakalan pindah ke rumah yang lebih besar kok. Ya udah deh, Mama sih kenapa harus bangkrut? Irma, kamu beresin barang-barang Mama sama Angel ya, susun rapi-rapi. Iya, Mama. Beresin baju doang lama banget, cepet masak sana. Mama sama Angel udah lapar banget nih. Maaf ya, Mas, sebentar aku masak dulu. Aduh, tangan aku sakit. Angel sayang, untuk sementara kamu satu kamar dulu ya sama Mama. Males banget kenapa sih nggak sewa yang rumahnya ada kamar 2? Maafin Mama ya. Kalau Irma tidur di mana, Ma? Terserah kamu mau tidur di dapur, di ruang keluarga, atau di ruang tamu. Aku iri banget sama Angel yang disayang sama Mama. Kenapa Mama nggak sayang sama aku sih? Ini apa? Kalau ada yang subscribe, Mama bakalan tambah sayang sama aku. Ya ampun, amin. Seorang wanita melahirkan, tetapi tiba-tiba sebuah tangan kecil muncul mencolek dokter. Tak lama kemudian sang bayi merangkak keluar dari rahim ibunya sendiri, membuat para dokter terkejut. Bayi itu langsung meraih ponsel bapaknya dan dengan ahli menggeser serta mengetuk layar. Dia membuka Google dan mencari cara memotong tali pusar. Bayi tersebut kemudian meminta gunting kepada perawat dan dengan canggih memotong tali pusarnya sendiri. Melihat kejadian ini, kedua orang tuanya terkejut dan tidak percaya. Kemudian bayi itu meminta untuk dipakaikan baju, lalu mengambil ponsel dari saku perawat. Dia pun berfoto selfie bersama perawat cantik itu dan mengunggahnya ke Instagram. Namun tiba-tiba bayi tersebut terjatuh dari tempat tidur. Semua orang panik, tetapi untungnya bayi itu baik-baik saja. Ia lalu merangkak ke laptop dokter, membuka sandinya, terus mengunggah video dirinya ke YouTube dan membagikannya di berbagai platform media sosial. Bayi itu bahkan memulai siaran langsung dari ponsel seperti iShowSpeed. Ia merekam dokter yang terjatuh shock. Setelah itu ia keluar dari ruang operasi. Sadar belum divaksin, ia menggunakan Google Map untuk menemukan pusat vaksinasi terdekat dan menuju ke sana. Tak butuh waktu lama, bayi ini menjadi viral di internet. Ceming, Mio sayang, bobok siang di sini ya. Mio anak mama cantik banget. Kalau yang ini anak bapaknya. Yuta, kamu jangan tendang Mio ya kayak kemarin. Kalau masih nakal lagi, mama taruh kamu di karpet, ngerti? Loh, kok Mio tidur di situ? Kamu ini ya, cuma Yuta yang berhak tidur di situ. Sayang, Mio kan kasihan. Gak ada kasihan-kasihan, peraturan tetap peraturan. Kamu ini ya, terlalu memanjakan Mio. Kalau sudah besar, mau jadi apa coba dia? Lihatlah, tidur di ranjang Yuta pun dia masih tetap menangis. Mio, papa tahu kamu gak terbiasa tidur di ranjang. Ya udah, papa balikan kamu ke karpet ya. Nah, gimana Mio? Kamu suka nggak tidur di situ? Pasti suka kan? Mio ini harus dibiasakan supaya kelak kalau hidup susah dia bisa bertahan. Yuta, kamu jangan nangis ya nak. Kan udah nggak sempit lagi sayang. Kenapa kamu liatnya gitu? Nggak senang? Ih, halo? Hah? Dikira bapakmu, mama nggak punya uang. Ayo Zai, temenin. Mau kemana? Bejir banyak banget. Widih, customer kaya coy. Udah Mbak, itu aja. Berapa semuanya? Kaya aku. Baik, totalnya 260 juta. Loh Mbak, kok mahal banget sih buset? 1000 aja bisa nggak? Hah, nggak boleh lah. Ya Mbak, tapi saya cuma punya 1000. Lama. Ya nggak bisa lah. Makanya kalau nggak ada duit tuh nggak usah beli. Dah pergi ke sana. Mbak. Terima kasih sudah berbelanja. Besok-besok jangan mampir lagi ya.